Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita masih bisa bertemu lagi dalam pembelajaran daring. Nah, saya mau membacakan sebuah makalah dari mata kuliah pendidikan inklusi. Di sini saya mau memaparkan tentang makalah model pembelajaran pendidikan inklusif tunanetra. Pertama-tama, di sini kita ada kata pengantarnya. Puji syukur ya kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Makalah ini bisa tersusun hingga selesai meskipun masih banyak kekurangannya. Mohon maaf ya Ibu dosen untuk melengkapi atau memberikan saran untuk makalah ini. Tentunya saya sendiri kelompoknya. Ya, terus sudah ada pengantar, terus daftar isi, ada juga bab 1, pendahuluan diantaranya latar masalahnya, rumusan dan tujuan. Bab yang kedua adalah bab 2 pembahasan, ada pengertian anak tunanetra, model-model pembelajarannya, terus strategi pembelajaran dalam pendidikan anak tunanetra. Bab yang ketiga penutup, di antaranya ada kesimpulan dan daftar pustaka. Pertama, bab 1, pendahuluan atau latar belakangnya. Tunanetra itu merupakan suatu kondisi tidak berfungsinya indera penglihatan pada seseorang atau sebagian yang disebut low vision atau secara keseluruhan totally blind. Hal ini dapat terjadi sebelum lahir, saat lahir, dan setelah lahir. Faktor penyebab ketunanetraan pada masa sebelumnya atau kelahiran pranatal sangat erat hubungannya dengan masalah keturunan dan pertumbuhan seorang anak ya Bun, atau disebut atau bisa juga pertumbuhan seorang anak dalam kandungannya. Penyebabnya ketunanetraan itu pada masa sejak kelahiran. Nah, kerusakan mata atau saraf mata waktu persalinan akibat benturan benda keras. Di sini juga ada tujuannya, yaitu untuk tunanetra bukan dari kemampuan kognitifnya atau melainkan untuk melatih kemandiriannya anak tunanetra. Terus ada rumusan masalahnya. Latar belakangnya itu pengertian anak tunanetra, bagaimana model pembelajarannya atau model pelayanan pendidikan bagi anak tunanetra, atau bagaimana strategi pembelajarannya. Tujuannya itu untuk mengetahui pengertian anak netra atau untuk mengetahui model pelayanan dan mengetahui strategi pembelajarannya. Bab yang kedua ada pengertiannya yang tadi sudah kita jelaskan sedikit. Meskipun di sini ada sedikit lagi. Tunanetra itu mereka yang tidak memiliki penglihatan sama sekali atau yang disebutkan buta total ya Bun, sehingga mereka masih memiliki sisa penglihatan tetapi tidak mampu untuk penglihatannya untuk membaca tulis berukuran 12 poin dan keadaan cahaya normal meskipun dibantu dengan kacamata atau kurang awas. Terus tetapi jenis ini termasuk konsensus internasional atau menggunakan dua jenis definisi sehubungan dengan kehilangan penglihatan, yakni sebagai berikut ya Bun. Ada definisi ilegal, yaitu definisi berdasarkan undang-undang. Dalam definisi legal ini ada dua aspek ketajaman penglihatan. Terus ada juga medan pandang atau yang atau secara umum untuk mengukur ketajaman matanya dengan menggunakan kartu senarai yang terdiri dari huruf-huruf atau angka yang tersusun baris dan berdasarkan ukuran besarnya. Nah, ini klasifikasi ketajaman penglihatan menurut WHO. Nih, di sini ada juga mata normalnya 6/6 ya Bun, hingga 6/18, atau matanya kurang jelas
sehingga 6/18 atau hingga 3/60 atau nyampe buta 3-60. Definisinya di sini edukasi dan fungsional, yaitu tujuan pendidikan secara edukasional. Seseorang dikatakan tunanetra itu apabila untuk kegiatan pembelajaran dia memerlukan alat bantu khusus untuk metode khusus atau teknik-teknik tertentu sehingga dia dapat belajar tanpa penglihatan atau penglihatan yang terbatas. Di sini bagian B-nya ada penyebab terjadinya ketunanetraan. Berikut ini beberapa kondisi umum menyebabkan ketunanetraan yang diurutkan secara alfabetis. Pertama ada albinisme, adalah kondisi yang hidrar di mana terdapat kekurangan pigmen pada sebagian atau seluruh tubuh. Terus yang kedua ada amblyopia, yaitu gangguan penglihatan yang buruk yang tidak diakibatkan oleh suatu penyakit yang dapat diamati dan tidak dapat dikoreksi dengan kacamata. Yang ketiga itu ada buta warna, terus ada cedera definisi, ada vitamin A. Yang keenam itu ada glaukoma itu yang disebabkan oleh cairan atau bening di bagian mata tidak mengalir keluar sebagaimana mestinya. Yang ketiga itu katarak, kekeruhan. Yang 8 ada kelainan mata bawaan, yaitu kebutaan yang sudah ada sejak lahir. Yang 9 ada myopia, yaitu gangguan penglihatan jarak dekat. Yang 10 nystagmus, yaitu gerakan-gerakan otot ya Bun yang menghentak-hentak secara tak sadar dan terus menerus. 11 ada otamia, penyakit. 12 penyakit komia. 13 retinitis pigmentosa, dan keempat retinopa diabetika, yaitu penyakit yang disebabkan oleh diabetes yang berkepanjangan. Bagian C ada pencegahannya Bun terjadi ketunanetraan. Secara internasional WHO mempunyai strategi yang terdiri dari 3 langkah, yaitu memperkuat program kesehatan dasar mata di dalam program pelayanan kesehatan dasar dan menghapus faktor-faktor penyebab yang dapat dicegah. Yang kedua itu mengembangkan pelayanan terapi dan pembedahan. Yang ketiga itu mendirikan pusat pelayanan optik dan pelayanan bagi penyandang tunanetra. Di sini juga ada pencegahannya, yaitu terjangkitnya penyakit, ada pencegahan sekunder atau penjaga timbulnya kondisi mengancam penglihatan serta penglihatannya bila penyakit telah terjangkit. Yang ketiga itu ada pencegahan tersier atau minimalis ketunanetraan yang diakibatkan oleh penyakit atau cedera yang telah dialami. Bagian D-nya ada dampak ketunanetraan terhadap kehidupan seseorang individu. Bagian A ada proses pengindaraan. Pengindaraan itu berfungsi memperoleh informasi atau lingkungan dan mengirimkannya ke otak untuk diproses. Yang bagian B-nya latihan keterampilan pengindaraan, yaitu di sini ada 4 ya Bun. Ada indera pendengaran melalui latihan, ada indera peraba bagi individu tunanetra, ada juga indera pencium anak tunanetra dikembangkan oleh membantunya mengenali lingkungan sekitarnya. Terus yang keempat sisa indera penglihatan sebagian itu besar orang dikategorikan sebagai tunanetra masih mempunyai sisa penglihatan dengan tingkat yang sangat bervariasi, yaitu untuk memanfaatkan sisa penglihatan tersebutnya. Terus bagian C-nya ada visualisasi ingatan, kinestetik dan persepsi objek. Pertama ada visualisasi cara lain bagi individu tunanetra untuk mendapatkan kenyamanan di dalam lingkungannya. Itu sangat membantu untuk bergerak secara mandiri atau dengan visual atau pena mental atau ingatan. Yang keduanya itu ingatan. Yang keduanya ingatan
kinestetis ingatan, yaitu ingatan tentang kesadaran gerak otot yang dihasilkan oleh interaksi atau indera peraba dan keseimbangan. Yang ketiga ada persepsi objek ya. Kemampuan persepsi objek ini perlu dilatih kepada anak-anak tunanetra. Pengalaman menunjukkan bahwa mereka mampu menggunakan persepsi ini dengan baik dan dapat melindungi dirinya dari menabrak benda-benda besar dan aman bila berjalan di sepanjang pagar tinggi atau dinding bangunan. Ada bagian C, bagaimana cara membantu seorang tunanetra. Di sini ada caranya ya Bun. Satu cara menuntun orang tunanetra itu, kontak pertama adalah setelah bisa komunikasikan tawaran, terus menuntun, sentuhlah punggung tangannya, terus agar orang tunanetra dapat mengetahui dengan pasti bagian lengan Anda harus dipegang sebagai tumpuan tuntunan. Terus jalan sempit, kalau di jalan sempit misalkan di antaranya baris-baris kursi atau pintu pemetaan dan sebagainya. Di sini bisa ditariklah tangannya ke belakang punggung dan dia akan merespon dengan meluluskan lengannya. Terus ada bagian E sekarang, pendidikan bagi tunanetra di sekolah umum dalam settingan pendidikan dunia pendidikan inklusif. Pertama ada kebutuhan khusus untuk pendidikan siswa tunanetranya. Di sini ada bisa diciptakan oleh tunanetra itu dapat ada 5 rangkuman. Ada 5 rangkuman, yaitu yang pertama itu kehilangan penglihatan dapat mengakibatkan terlambatnya perkembangan konsep atau perkembangan bagi dia, perkembangan sosialnya, emosinya, akademiknya, dan vokasionalnya. Yang kedua, dapat siswa itu tunanetra sering harus belajar melalui media alternatif ya, menggunakan indak-indak lainnya. Atau 3, siswa tunanetra sering memerlukan pengajaran secara individu karena pengajaran klasikal untuk belajar keterampilan khusus mungkin dia tidak akan bisa bermakna baginya. Atau yang keempat, dapat atau sering membutuhkan keterampilan khusus secara buku materi dan peralatan khusus untuk belajar melalui media alternatifnya. Yang kelima, siswa tunanetra itu terbatas ya Bun dalam memperoleh informasi melalui belajar secara insidental karena dia tidak menyadari adanya kegiatan-kegiatan yang kecil. Terus siswa tunanetra itu dapat berhasil dan berjalan bersama dengan teman-teman sebayanya. Sekolah harus memperhatikan kebutuhan khususnya terutama terkait dengan ketunanetraannya, dan sekolah harus berusaha memenuhi kebutuhan khususnya. Di sini juga ada bagian B, strategi dan pembelajaran. Bagi tunanetra adalah pendaya gunaan secara tepat dan optimal dari semua komponen yang terlibat dan proses pembelajaran yang meliputi tujuan materi pelajarannya, media, metode, siswa, guru, ada juga itu tujuannya Bun, ada lingkungan belajar dan evaluasi sehingga proses pembelajaran tersebut berjalan dengan efektif dan efisien. Terus yang kedua ada media pembelajarannya.
dapat menjadi media untuk menjelaskan konsep atau alat peraga, media untuk membantu kelancaran proses pembelajaran atau alat bantu pembelajaran. Evaluasi terhadap pencapaian hasil belajar pada anak tunanetra pada dasarnya sama dengan dilakukan terhadap anak awas, atau namun sedikit pembedaan yang diajukan kepada anak tunanetra tidak mengandung unsur-unsur yang memerlukan persepsi visual, dan apabila menggunakan tes tulis, soal hendaknya diberikan dalam huruf Braille atau menggunakan leader apabila menggunakan huruf awal atau huruf awas ya, bukan huruf awal. Nah, di sini ada bab 3 ya Bun, penutupan. Kesimpulannya itu tunanetra sebutan bagi orang yang mengalami kerusakan atau tidak bisa melihat benda, gambar, slide yang ada di lingkungan sekitarnya. Akan tetapi secara umum tunanetra itu digunakan untuk menggambarkan tingkat kerusakan atau gangguan yang berat sampai pada kelompok secara umum menjadi buta dan kurang lihat. Tunanetra itu dapat diklasifikasikan menjadi 5 hal, yaitu berdasarkan pada saat terjadinya ketunanetraan, berdasarkan kemampuan daya penglihatan, terus berdasarkan pada pemeriksaan klinis, pada masa penyebab terjadinya ketunanetraan dapat dikelompokkan berdasarkan waktu penyebaran, yaitu prenatal, ada postnatal. Di samping itu juga dapat dikarenakan oleh beberapa penyakit seperti rubella dan sifilis, glaukoma, diabetes, retinopati, dan anak tunanetra memiliki karakteristik yang berbeda dengan anak normal. Contohnya di bidang sosial, atau tunanetra bisa menjadi curiga pada orang lain. Seperti itu ya Bun. Untuk masalah evaluasi hasil belajar, anak tunanetra hendaknya secara objektif tidak membandingkan dengan anak normal, dalam hal ini yang di sekolah terpadu. Jadi anak tunanetra itu penting sekali mendapatkan pendidikan inklusif supaya sama seperti anak yang lain. Mungkin itu saja ya Bunda makalahnya dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan masih banyak kesalahan dalam makalah ini. Mohon pencerahannya ya Bun, atau sarannya dari Bunda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.